I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai apresiasi prosa fiksi dan akan membedah suatu karya cerpen berdasarkan artikel Sutarji Kalzum Bahri. Nah, mari kita simak penjelasannya berikut. Apa yang dimaksud dengan prosa? Prosa adalah bentuk tulisan atau ucapan yang tidak mengikuti pola atau aturan metrik tertentu, seperti yang terdapat dalam puisi. Prosa lebih bebas dalam penyusunan kalimat dan paragrafnya, yang memungkinkan penyampaian cerita, informasi, dan gagasan secara lebih natural dan beragam. Prosa terbagi menjadi 2 jenis, yang pertama prosa fiksi dan yang kedua prosa non-fiksi. Prosa fiksi adalah jenis tulisan prosa yang menciptakan cerita atau narasi imajinatif. Ini termasuk cerita pendek, novel, dan karya sastra lainnya yang menceritakan tentang karakter, peristiwa, dan dunia yang dibuat oleh imajinasi penulis. Tujuannya adalah untuk menghibur, menyampaikan gagasan, atau menginspirasi pembaca melalui penggunaan bahasa dan narasi yang kreatif. Prosa fiksi memiliki 2 bentuk utama, yaitu cerita pendek dan novel. Cerita pendek adalah narasi singkat yang biasanya fokus pada satu peristiwa atau gagasan, sedangkan novel lebih panjang dan memungkinkan pengembangan karakter, plot, dan tema yang lebih mendalam. Yang kedua yaitu prosa non-fiksi. Prosa non-fiksi adalah jenis tulisan prosa yang berfokus pada penyajian fakta, informasi, dan realitas. Berbeda dengan prosa fiksi yang menciptakan cerita imajinatif, prosa non-fiksi bertujuan untuk menginformasikan, menjelaskan, atau menggambarkan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Jenis-jenis prosa non-fiksi meliputi esai, artikel ilmiah, biografi, memoir, dan laporan jurnalistik. Apa yang dimaksud dengan apresiasi prosa fiksi? Apresiasi prosa fiksi adalah kemampuan untuk memahami, menilai, dan menikmati karya sastra dalam bentuk prosa yang bersifat imajinatif dan tidak benar-benar berdasarkan fakta. Ini melibatkan pengenalan terhadap elemen-elemen seperti karakter, latar belakang, gaya bahasa, dan tema yang ada dalam karya tersebut. Dalam mengapresiasi prosa fiksi, terdapat tahapan yang akan kita lewati. Tahapan dalam mengapresiasi prosa fiksi umumnya melibatkan beberapa langkah, seperti pemahaman konten, analisis karakter, tema, gaya bahasa, serta interpretasi pesan yang terkandung dalam cerita. Dengan memahami elemen-elemen tersebut, Anda dapat lebih mendalam dalam menghargai dan memahami karya prosa fiksi. Teori Sutarji Kalzum Bahri. Penyakit cerpen Indonesia adalah esai yang ditulis oleh Sutarji Kalzum Bahri. Dalam esai ini, Sutarji mengemukakan pandangannya tentang kondisi cerpen di Indonesia. Dia berpendapat bahwa cerpen Indonesia mengalami penyakit karena cenderung mengikuti pola-pola dan formula yang sama, serta terlalu fokus pada moralitas. Beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia antara lain yang pertama abstraksi, di mana cerpen Indonesia lebih menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat, ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik seharusnya menghidupkan ide, filsafat, atau nilai moral yang baik. Yang kedua, kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga, kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Dan yang keempat, kurangnya keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia.
Berikut adalah contoh cerpen yang mencerminkan beberapa penyakit atau masalah umum dalam cerpen Indonesia yang berjudul Jejak Kenangan. Di sudut kota yang sunyi, seorang pria tua duduk di taman yang tenang. Dia menatap jejak langkah di tanah, mengenang masa lalunya yang penuh warna. Suatu hari, seorang gadis muda mendekatinya. Dia bernama Maya. Maya tertarik pada pria tua itu dan mulai berbicara dengan penuh antusiasme tentang mimpinya untuk menjelajahi dunia. Namun, pria tua itu tidak menyerahkan banyak informasi tentang dirinya. Alih-alih memberikan pengaruh positif pada Maya, cerita ini menunjukkan pria tua itu terlalu abstrak dan tidak terhubung dengan dunia nyata. Pengalaman hidupnya, walaupun kaya akan pelajaran, tidak pernah dibagikan dengan baik kepada pembaca. Selama beberapa minggu, Maya terus berbicara dengan pria tua itu, menceritakan pertualangan imajinatifnya. Namun, kurangnya disiplin penulisan dalam cerita ini mengakibatkan alur yang terpecah dan karakter yang tidak berkembang. Tanpa penjelasan yang memadai, pindah dari satu momen ke momen lain terasa canggung dan membingungkan bagi pembaca. Meskipun Maya dan pria tua tersebut memiliki bahasa yang sama, kurangnya keterampilan bahasa Indonesia pada pria tua itu menyulitkan informasi yang efektif. Ini mengurangi potensi ke dalam hubungan mereka dalam cerita. Kurangnya pengembangan karakter dan narasi. Dalam cerpen Jejak Kenangan, kurangnya pengembangan karakter dan narasi yang terfragmentasi mengganggu alur cerita. Karakter pria tua dan hubungan dengan Maya tidak berkembang dengan baik, sehingga membawa kurangnya koneksi emosional bagi pembaca. Pengalaman pria tua juga tidak dijelaskan dengan cukup baik, mengakibatkan karakternya tidak hidup dalam pikiran pembaca. Kurangnya disiplin penulisan dan pemindahan alur yang kurang mulus. Cerita ini mengalami masalah dalam disiplin penulisan. Pemindahan dari satu momen ke momen lain terasa tidak mulus dan sulit diikuti. Ini mengganggu alur cerita yang seharusnya membantu pembaca tetap terhubung dengan cerita. Yang terakhir adalah keterampilan bahasa yang kurang. Masalah dalam cerita ini juga terletak pada penggunaan bahasa yang cermat. Ini menciptakan kesulitan dalam berkomunikasi dan mengurangi kemampuan cerita untuk menyampaikan nuansa dan perasaan yang jelas. Baik, demikian penjelasan saya mengenai apresiasi prosa fiksi pada video kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jika terdapat kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.